Mana yang lain ini? Apa masih bisa masuk nggak nih? Udah sore. Sedang proses pengeditan Pak, rata-rata Pak. Ya? Apa, Sedang Pan? proses pengeditan. Oh iya, Editan, tapi nggak Pak. apa-apa. Kita sampai jam 5 aja, sampai jam 4 ini, 1 jam aja. Setengah jam ya, setengah jam Baik, nih. Pak. Untuk Baik, apa? Pak. Untuk tugas kita besok. Oh siap Pak, siap. Persiapan untuk besok. Pak mau nanya untuk memperjelas tadi masalah yang tugas di 3C itu berarti kita hanya mengupload video yang tadi di YouTube itu Pak ya? Ya, yang siklus 1, yang kalian ngajar siklus 1 itu udah bagus. Ada yang udah bagus saya lihat tadi itu. Iya Pak, siap. Sudah. Jadi ada yang luring, ada yang ini kan, ada yang daring kan. Iya ada yang daring. Kalau saya Tadi tadi ke, ada yang upload daring, ada yang upload luring, nggak apa-apa. ya Pak. Mana yang lain ini biar kita mulai. Waktu tinggal setengah jam aja ini, setengah jam. Sebentar Pak, dikabari. Di kontak aja, sis. Ya Pak, sedang dikabari. Nah, ini tumben dimasuk Sulistiawati ini. Dari kemarin nggak bisa-bisa. Ya Pak, maaf Pak. Kemarin tuh hujan Pak, jadi nggak ada sinyal. Apa hubungannya hujan dengan ini? Nggak ada lah. Kecuali kamu pakai tri. Saya pakai tri. Hah? Saya pakai tri Pak kotanya. Ya, kalau pakai tri, kalau hujan terganggu, dia hilang sinyalnya. Iya Pak, kalau mati lampu juga hilang Pak. Makanya 1 giga lagi ya. Oke Pak. Berapa coba? Banyak kok Pak, kalau kota banyak. Apa kota dari berapa? Dari siapa? Dari suamimu? Dari gratisan Pak. Bisa gratisan? Dari sekolahan Pak. Oh, itu bisa juga dipakai untuk sore gitu, bisa juga ya? Katanya Pak. itu hanya boleh dipakai pagi sampai jam 12, enggak ya? Bisa kok Pak, kemarin ada 42 giga dapatnya Pak. Besar ya. Kalau kami itu 56 giga. Iya, alhamdulillah lah untuk ini Pak. Tapi yang dikasih tri ya, nomor tri. Ya kebetulan kita pakainya tri Pak, tergantung nomor masing-masing Pak. Oh, kenapa nggak dikasih Telkomsel? Telkomsel itu kan lebih apa? Dia terjangkau, dia ke daerah pelosok, Les. Hujan nggak terganggu kan? Iya, kalau Telkomsel memang bagus Pak. Halo Pak. Langsung udah join ke meeting belum? Belum Pak. Langsung join ke meeting. Kita sudah join semua ke meeting. Siap. Ini gimana nih sis? Cepat dikit ayo, yang lainnya. Waktunya makin Siapa? dekat itu, setengah jam. Siapa?
Selamat sore Dwi. Halo Dwi. Itu kelompok berapa, Pak? Selamat sore. Mana Dwi tadi? Hilang lagi. Kayaknya bukan rombongan kita itu, Pak. Hah? Kayaknya bukan kelompok 5 atau kelompok 6. Oh, dia dari ini yang dari kelompok 3 itu dia nyasar udah tadi barusan saya pakai ini meet ini lagi. Halo Pak Triadi. Langsung join ke Meet. Oke, siap, tunggu. Terus Sulis gimana Sulis? Halo Sulis. Wah, ini ngurus anaknya lagi dia nih. Ya sis, mandiin anak dia. Iya. Nah, ini Siti Manja udah masuk nih. Iya, Pak. Halo Siti Manja. Manja. Halo Pak. Oh, ya ketawa dia dibilang Manja. Mudah-mudahan namamu nanti bisa berubah jadi Siti Manja ya. Tapi jangan manja terus. Tapi ngeliat fotonya memang manja ya, sis ya. Oh iya, Pak. Jelas itu. Kamu udah pernah ketemu? Belum. Udah ketemu sis? Belum. Belum ya. Baru lewat ini ya, dunia maya ini lah ya. Iya, Pak. Dunia maya. Lis, mana Lis? Sulis? Mudah-mudahan Sulis ini nggak ada kesulitan karena kemarin dia nggak masuk-masuk kan itu. Iya, Pak. Setiawati ini. Coba panggil Siti. Kamu udah pernah ketemu belum sama Sulis? Belum Pak. Oh, jadi semua ini belum pernah ketemu ya? Siapa yang dekat-dekat ini ya? Jauh semua ini, Belum Pak. pernah ketemu. Hah? Kalian di grup Jauh ini kayaknya semua. jauh semua nih, Pak. Jauh ya? Iya, Pak. Satu tulang bawang. Siti di mana Siti? Tulang bawang Pak, di Gedung Haji Lama. Itu berarti sama dengan Sulis itu. Sulis juga kan tulang ini dia. Di tulang bawang juga ya. Bukan Pak. Jadi Sulis di mana? Pesawaran apa Pringsewu ya? Masa pesawaran dari kemarin dia terpental terus. Kalau di pesawaran sinyalnya bagus. Masa paling kalau jauh-jauh itu yang sinyalnya jelek. Siapa lagi nih kok susah benar ini ya yang belum masuk? Triadi, Pak. Triadi sudah kita hubungi. Siapa? Pak Triadi. Pak Triadi. Triadi? Iya. Kayaknya lagi proses dia, Pak. Tadi Pak sudah Budi juga belum. Budiantoro ya. Itu Pak Supri nggak masuk ya Pak Supri? Pak Supri belum dihubungi, Pak. Kalau Andre tadi udah permisi dia nggak bisa masuk katanya. Halo bos, join meeting. Meeting. Siap gabung Ki. Oke, ditunggu. Apa katanya sis?
Sedang proses gabung, Pak. Ini sudah masuk. Si Aib Dedi ini yang sama saya terus dia ini nggak bisa pisah. Ya Dedi. Iya Pak, sama Pak Andre juga. Siapa? Pak Andre, ngomong. Iya, dari kemarin-kemarin ya tuh dia nggak bisa pisah ya. Iya Pak. Ya, kalau Pak Andre dulu satu kampung sama saya Pak. Oh di Unila. Di desa, di Tanggulangin Pak. Di Kecamatan Punggurnya, di kampung dulu. Oh. Tinggal di Punggur juga, di Punggur ya, Dedi ya. Iya, orang tuanya Pak Andre kan masih di Punggur sini Pak. Siapa aja lagi nih yang ini saya catat nih, coba saya catat ini Irfan Arif ya. Eli, Dedi, Tony Medianto, Siti Manja, Budiantoro, siapa lagi yang belumnya? Triadi, Pak. Pak Triadi sama Pak Triadi. Supri. Pak Triadi. Triadi terus Pak Supri, Pak Guru Pamong. Bukan, maksud saya mahasiswanya. Oh, Satu lagi mahasiswanya kurang kan ini kan? Iya, Pak. Pak Triadi, Pak. Pak Triadi aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 7 saya catat ini. 8 orang kan? Iya, 8 Iya. orang. Tinggal Pak Triadi. Siapa berarti. lagi yang belum? Triadi. Bukan, yang sudah saya sebutkan ini. Irfan Arif. Oh, Irfan Arif. Sulis ya. AF Dedi. Oh. Budiantoro. Ada Siti. Tony Medianto. Oke. Coba dengarkan, saya absen dulu. Ya, Pak. Irfan ada apa ya? Irfan? Hadir. Siswo. Hadir, Pak. Abdedi. Ada Pak. Tony Medianto. Belum masuk ya? Siti Manja. Hadir, Pak. Budiantoro. Hadir, Pak. Triadi belum ya? Triadi belum masuk ya? Jadi belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sulistiawati. Triadi belum. Berarti udah semua nih saya panggil ya, tinggal belum masuk aja 2 ini. Pak Iya. Tony ada, Ya, Pak. Pak. Mana Pak Tony? Pak Tony Tony ada. hadir. Siap hadir, Pak. Ada ya. Tony Jadi siapa yang belum masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih. Pak Triadi. Oh, Triadi ya. ya, Pak. Oke, jadi begini, kita mulai aja ya. Selamat sore. Ya Pak. Buat kita semua. Sore, Kami Pak. pun. Ya, Bu. Sore, Pak. Ya pun. Ya, kalau hari ini sudah kita selesaikan sebagian dari tugas kita. Namun besok kita sudah masuk di siklus 2 ya. Siklus 2, RPP kedua, siklus 2. Bu Sulis. Ya, Pak. Isa. Dimut aja, Bu. Ya. Halo Bu Sulis.
Sulis, hilang lagi dia. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, besok itu sama dengan yang kemarin, hanya barangkali ini sudah kita akan tampilkan yang lebih baik ya. Setelah kita berdiskusi kemarin tentang siklus 1, mudah-mudahan kita harapkan di siklus 2 ini lebih baik daripada siklus 1. Tapi gambarannya sudah ada semua, siklus 2-nya ada semua kan? Kalau sudah ada Pak, kalau gambarannya. Coba siapa yang belum ketemu siklus 2-nya? Kemarin kan udah saya bilang bahwa yang namanya PTK itu tidak ada yang satu siklus, tapi dia lebih dari satu siklus, 2 boleh, 3 boleh gitu. Siapa yang belum dapat gambaran? Saya yang belum pas sebenarnya ini suri sini. Nanti kemarin dia nggak ketemu, jadi kita belum tahu apa dia udah siap belum. Oke, jadi untuk besok itu buat RPP. Kalau kemarin kan kita nggak langsung rekam ya. Jadi maksudnya begini, kalau sekali pertemuan itu langsung direkam, ini kan belum tentu hasilnya bagus ya, belum tentu hasilnya bagus. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mungkin dilakukan secara berulang barangkali berulang. Jadi hampir sama dengan PTK itu. Jadi kalau PTK kan gitu, paling tidak 3 kali pertemuan dia baru terjadi perubahan yang bagus gitu ya. Jadi kalau memungkinkan untuk pembelajaran ini pun seperti itu. Kalau siklus 1 kemarin mungkin pertama belum direkam, yang kedua direkam, terus hasilnya akan lebih baik setelah kita bicarakan, setelah kita diskusikan. Jadi saya berharap itu untuk pertemuan besok kita masuk ke siklus 2, itu hasilnya akan lebih baik dan mudah-mudahan nggak ada yang ini lagi lah. Saya kalau bisa nggak ada komentar lagi dengan Pak Andre, dengan Pak Supri. Artinya kita sudah merasa puas lah apa yang kalian sampaikan gitu. Nah, terus coba sekarang saya tanya kembali, apakah semua sudah dapat siklus 2? Atau ada problem, silakan kita diskusikan sekarang. Nggak ada ya. Terus satu lagi, yang luring terutama, yang luring itu sebaiknya memang menggunakan alat modifikasi itu, ya menggunakan alat-alat modifikasi. Jadi untuk dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran atau keterampilan pembelajaran itu sebaiknya menggunakan alat peraga ataupun disebut dengan alat-alat yang dimodifikasi. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Bahkan memang kalau memungkinkan yang daring juga, tapi kalau daring karena dia masing-masing di rumah, nah itu agak sulit kita memberikan latihan-latihan yang menggunakan modifikasi ya. Ini ada lagi masuk dari Jawa ini, coba lah. Nah, jadi kalau bisa yang daring tadi udah bagus itu, Sis. Kamu buat tadi saya udah tonton Ya, YouTube-nya udah bagus saya lihat. Karena udah dipraktekkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin kan gitu. Iya Pak. Sudah dipraktekkan sesuai dengan kemarin. Nah itu maksud saya untuk besok pun ya saya berharap seperti itu semua gitu. Ada pertanyaan silakan kita diskusi aja. Saya, Pak. Siapa sih? Manja. Manja. Siti, Pak. Siti Manja, silakan Siti. Kan gini, Pak. Kemarin kan saya nggak bisa masuk. Udah masuk cuma keluar lagi, mau masuk lagi nggak bisa. Ya. Nah, untuk siklus 1, kemarin di PTK itu kan saya menggunakan bola plastik dan triplek. Nah, yang jadi masalahnya itu waktu mau praktek, saya lupa Pak, tripleknya nggak saya siapin. Jadi saya hanya menggunakan bola plastik Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau seperti itu langsung direkam itu kemarin, langsung direkam ya Siti? Sudah saya rekam Pak.
Maksudnya nggak pakai triplek itu langsung direkam? Iya, nggak pakai triplek itu sudah saya rekam, cuma menggunakan bola plastik gitu. Ya artinya begini, kan masih ada waktu kemarin itu, masih ada waktu. Hari ini kan dari pagi tadi udah saya sampaikan pertama, apabila ada kesulitan, kesalahan, itu masih bisa diulang direkam. Dan bagi teman-teman yang sudah merekam pun, kalau mau direvisi lagi, silakan, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Artinya apa yang disampaikan itu betul-betul sudah sudah terkait antara PTK dengan RPP-nya gitu, Siti. Iya Pak, iya ya, berarti nanti saya ulang lagi berarti ya Pak ya. Ya jangan dilepas ya, jangan dilepas. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran yang menggunakan PTK, itu jangan lepas itu, jangan lepas RPP dengan PTK-nya, ya. Iya Jadi Pak, iya. kita melaksanakan pembelajaran itu dalam rangka PTK gitu. Sekali lagi saya ulang-ulang lagi, kemarin kan mungkin nggak dengar Siti, bahwa yang namanya PTK itu di luar dari jam pelajaran. Jangan nanti, wah Pak, kalau kita PTK berarti kan udah nggak ada kesempatan saya untuk ngajar. Bukan begitu. Kalau PTK ini kan tentatif istilahnya, tentatif, nggak selalu ya. Apabila kita menemukan masalah, baru kita sampaikan. Iya Pak. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan atau masalah? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Sulis? Ini Sulis diam-diam nanti salah pula tuh. Sulis? Udah buka jilbab dia tuh, Sis. Halo, iya Pak. Sambil gendong, betul kan saya bilang kan, sambil gendong anak di sini. Sis. Kan betul kan? Masih ada waktu 10 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi kalau Irfan pakai apa siklus 2-nya, Pan? Siklus 2-nya mainnya ayunan lengannya, Pak. Teknik langkahnya. Siklus pertama teknik langkah. Yang siklus 2 teknik ayunan lengannya, Pak. Oke, bagus. Jadi besok itu berarti Irfan mengajarkan gerakan lengan dengan menggunakan video ataupun gambar-gambar ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak lebih paham tentang gerakan jalan cepat, khususnya pada gerakan tangan ya. Ya, Pan? Oke. Iya, Pak. Ya, Kalau Sulis gimana nih siklus 2? Waduh, kacau. Sis, kamu gimana Sis untuk siklus 2-nya Sis? Untuk siklus 2, mungkin karena saya sudah masuk ke video Pak ya. Kemarin kan kita dengan media visual atau gambar PPT. Sekarang untuk siklus 2 saya persiapkan untuk videonya. Nah di sini video yang saya gunakan memang video yang saya ambil dari teknik kesehatan, saya ambil dari orang-orang kesehatan gitu Pak. Oh gitu. Itu aja. Materinya dari orang-orang kesehatan ya? Ya, orang-orang satu dari kesehatan, dari dokter spesialis penyakit dalam. Yang kedua dari video dokumenter. Ya boleh dibilang video dokumenter dari penderita HIV itu sendiri, menceritakan pengalaman dia tentang gejala-gejala yang dia alami. Nah, bagus itu. Jadi nggak selalu kita ini kan kadang-kadang nggak ahli dalam satu bidang kan gitu ya. Ya, nggak apa-apa kita mendatangkan ahlinya lebih baik. Nah, jadi jangan meraba-raba. Kita pura-pura tahu tapi nggak tahu kan gitu. Jadi ya Sis ya. Iya Pak. Dedi gimana Dedi? Ya Pak. Ya Pak. Kalau saya kemarin siklus 1 kan menggunakan video pembelajaran untuk posisi kaki dan pegangan dalam bulu tangkis. Nah untuk siklus keduanya saya itu modifikasi net itu Pak, net diturunkan, kemudian membuat sasaran sebagai tujuan arah kok itu Pak, gimana Pak? Oke, bagus. Tapi sedapat mungkin tadi ada saya lihat itu yang daring ya, yang daring itu
itu sebaiknya memang kalau bisa kita tunjukkan ininya, kita tunjukkan seperti cara memegang raket. Kalau sedapat mungkin itu di kamera kan bisa itu, dia. Iya Pak. Kamu daring atau luring? Luring Pak tadi videonya. Ya nggak, maksud saya kan bertemu langsung kan ya. Kalau itu nggak ada masalah, artinya bisa dibawa raketnya dan ditunjukkan benar kepada anak-anak gitu. Seperti itu cara megang raketnya gitu maksud saya. Tapi kalau Iya, misalnya Pak. daring kan bisa juga kita tunjukkan di kamera gitu. Ya. Oke, terus Tony gimana Ton untuk besok? Siap Pak, insya Allah aman Pak. Untuk siklus 2 gerakan Ya silakan Tony. kaki pada saat lari Pak. Halo? Siklus 1 apa kemarin siklus 1? Iya dengar ya terus. Tes, halo? Halo. Ya kedengaran ya Ton, terus Ton. Iya Pak, untuk siklus pertama kemarin saya gerakan kaki pada saat setar Pak. Untuk yang siklus 2 ini gerakan koordinasi kaki dan tangan pada saat lari Pak, teknik lari. Iya. Terus? Oke, ini kan saya lihat videonya ini Tony. Halo Ton. Siap Pak. Iya Pak, siap Pak. Mana suaramu Ton? Ini kan saya lihat videonya. Halo Pak. Jadi di video itu, ya dengar nggak suara saya Ton? Dengar nggak suara saya? Siap Pak, dengar Pak. Nah, jadi kalau saya tonton tadi di video punya Tony, itu kayaknya sepertinya belum sistematis Ton. Jadi nggak sistematis karena kalau sistematis itu kan yang jangan berulang-ulang, maksud saya jangan ulang-ulang. Jadi kalau apa yang sudah kita ajarkan terus mengalir gitu, maksudnya mengalir lah gitu, seperti itu Ton. Halo Ton. Iya Pak, iya Pak. Jadi mengalir aja terus. Iya Pak. Jadi untuk siklus 2 apa tadi apa? Koordinasi gerakan lengan dan kaki pada saat berlari Pak. Itu daring atau luring? Daring Pak. Daring ya, oke. Jadi lebih banyak videonya ya, videonya seperti yang sampaikan kemarin tuh, kalau bisa lebih jelas kiri kanan muka belakang gitu ya Ton ya. Oke Pak, siap Pak. Oke, sekarang untuk video Manja. Ya? Apa? Untuk videonya. Halo Pak. Iya, terus. Untuk videonya modelnya kita Pak ya? Untuk yang siklus 2 pun. Boleh, kan udah dibilang, boleh ahlinya, boleh yang dari video-video orang-orang sudah ahli, itu nggak apa-apa Ton. Karena kalau kita belum tentu juga kita paham betul kan gitu ya. Iya Pak, betul. Oke. Tapi kalau memang paham betul nggak apa-apa. Kalau paham bener nggak apa-apa. Jadi ngajarnya pelan-pelan gitu. Saya usahakan Pak. Oke, sekarang si Manja, silakan Manja. Iya Pak. Untuk siklus 2, saya besok menggunakan bola voli asli Pak. Dengan belajar pastinya dengan dinding Pak. Halo Pak. Kedengeran nggak suaraku Pak Siwo? Terdengar jelas Bu. Terdengar jelas Bu. Kedengar Bu. Oke. Coba ulangi. Ya Bu. Untuk siklus yang kedua,
Saya besok menggunakan bola voli asli, Pak. Kok bola voli asli? Itu tesnya biasanya pakai itu, Manja. Jadi nggak boleh pakai bola yang standar. Halo? Iya, halo Pak. Daring atau luring? Luring. Kalau luring itu besok jangan pakai bola ini, jangan pakai bola asli. Artinya yang namanya membantu siswa, biasanya kalau bola yang asli kan cuma sedikit, Siti. Selamat datang Pak Supri. Pak Supri. Halo Pak Supri, Supriyanto, Lampung. Suaranya masih di mute, Pak. Suaranya belum keluar. Coba teruskan Bu Siti. Jadi saya berharap jangan pakai bola asli. Biasanya bola asli di sekolah itu paling punya 2 atau 3. Ya, udah bisa Pak Supri. Terima kasih. Selamat sore Pak Supri. Ayo Pak, Bu Siti, Manja. Iya Pak. Di PTK kemarin kan yang direncana tindakan itu yang pertama melakukan gerak passing bawah menggunakan bola plastik. Terus yang kedua, yang siklus keduanya melakukan passing bawah dengan tembok atau dinding Pak kemarin Pak. Berarti besok masih menggunakan bola plastik ya Pak ya? Halo Pak. Ya. Jadi siklus pertama kemarin menggunakan bola plastik ya, Siti? Iya, menggunakan bola plastik, Pak. Terus yang kedua ini? Yang kedua rencananya menggunakan bola asli, cuma kalau belum bisa atau belum boleh berarti masih menggunakan bola plastik lagi ya Pak ya? Bukan gitu, cari aja alternatif apa gitu. Mungkin nanti ada masukan dari Pak Supri nanti. Iya Pak. Halo Pak Supri. Pak Supri. Selamat sore Pak Supri. Jadi kalau bisa jangan bola yang ini dulu, Siti. Bagaimana? Apalah yang bisa cobalah, yang bisa untuk menggantikan itu. Tapi kalau misalnya harusnya kemarin ini kelas berapa, Siti? Kelas 7, Pak. Kelas 7. Kelas 7 udah bisa pakai bola itu ya. Tapi yang namanya membantu siswa itu enggak, tapi bisa juga begini, Siti. Kalau memang luring, kalau kemarin pakai bola plastik, ini tetap aja pakai bola plastik, tapi tindakannya itu bisa menggunakan teman, ya, atau menggunakan tembok gitu aja dibuat ininya, Siti. Bantuan teman dan bantuan tembok. Iya Pak, iya. Halo Siti. Iya Pak. Nah, jadi kalau yang siklus pertama itu dia menggunakan bantuan teman, mungkin siklus 2-nya menggunakan bantuan tembok gitu. Mana yang lebih susah itu kira-kira? Yang lebih susah yang menggunakan bantuan tembok, Pak. Nah, kalau itu yang lebih susah, berarti pakai bantuan teman dulu. Bantuan teman dulu baru bantuan tembok. Berarti siklus pertamanya bola plastik menggunakan bantuan teman ya, Pak? Ya. Terus untuk siklus jadi caranya gini, jangan dibalas ya, jangan dibalas Siti. Bolanya cukup dilemparkan aja, satu melakukan gantian gitu, Siti. Iya Pak. Pak Supri. Ya Pak.
Bisa dengar Pak Supri ya? Ya, bisa Pak. Jadi tadi kita sudah bicara ini tentang untuk besok Pak. Tadi mereka ini sudah PPL siklus 1 itu di grup kita sudah dikirim beberapa, itu masih beberapa orang sudah mengirim link YouTube-nya. Jadi sebagian saya sudah lihat. Coba silakan aja bagi yang ada pertanyaan silakan, ada Pak Supri silakan. Ini sebentar. Pak Sus, kedengaran saya Pak Sus? Ya Pak, terdengar jelas. Oh ya, mohon maaf tadi Terdengar Pak. Jalan. Ya Pak, tadi Ya, silakan. karena sudah pulang. Jadi saya tadi dari sekolah itu setengah 4 ya, setengah 4 langsung jalan. Kayaknya ada nada dering. Saya buka, sampean kayaknya. Langsung buka laptop saya tadi nggak bisa ini nih, pakai headset nggak bisa, akhirnya ini saya double ini, harus saya double, satu menggunakan laptop, satunya pakai handphone ini. Iya. Jadi saya double ini. Ya tadi Pak Akor, kalaupun ada ini, tadi ada Pak Akor bilang bahwa siapa yang mau ada pertanyaan. Ya. Ayo, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin tentang kendala-kendala di lapangan dari PPL siklus 1 yang mungkin bisa kita persiapkan untuk PPL siklus 2. Sama saja, semua bisa boleh bertanya, semua yang hadir ini boleh bertanya. Contohnya misalnya soal tindak apa namanya apa yang kita sampaikan pada siklus ini yang paling penting saya rasa, karena Pak Supri ini kan dia memang orang lapangan ya, yang di sekolah. Jadi kalau saya kan beda lagi, yang saya hadapi itu orang-orang yang sudah besar, yang sudah istilahnya beda lah dengan Pak Supri yang hampir-hampir sama lah gitu ya. Silakan kalau ada masalah di lapangan, silakan. Siti. Halo Bu Siti. Iya Pak. Nah, coba Iya, diskusi dengan Pak Supri yang kayak tadi, yang soal siklusnya itu, Siti. Oh iya. Halo Pak Supri. Ya Bu Siti, silakan. Ini di PTK saya itu kan upaya meningkatkan teknik dasar passing bawah melalui alat yang dimodifikasi pada siswa kelas 7. Nah, untuk rencana tindakan itu Pak, yang pertama melakukan gerak passing bawah menggunakan bola plastik dengan bantuan teman Pak. Ya. Nah, di siklus yang kedua itu melakukan passing bawah menggunakan bola asli Pak, dengan bantuan dinding gitu Pak. Iya. Itu kira-kira bagaimana Pak? Oh ya, Bu Siti, tadi saya lihat yang di yang pertama tadi kan menggunakan bola plastik ataupun modifikasi ya. Jadi iya Pak, di sana ada kendala tidak untuk penyampaian atau apapun anak-anak itu bisa mengikuti apa enggak? Ada kendala enggak sebelum melanjutkan yang bola asli?
Untuk sementara belum ada kendala Pak, karena saya kan luring Pak. Oh, luring ya? Iya. Oh iya ya. Tapi untuk siklus yang kedua memang benar-benar ini ya, di situ sudah tertera bahwa dia menggunakan bola asli gitu ya. Iya Pak. Nah di sini apa Tadi kendalanya kata sekarang? Gimana? Kendalanya apa? Ada kendala nggak di pengajarannya? kendalanya mungkin di bolanya Pak nanti kalau dipakai bola aslinya. Karena Ya, di sekolahan itu kan hanya ada beberapa bola gitu aja. betul betul betul. Jadi mungkin tadi memang saya sempat dengar bahwa Pak Akor tadi bahwa kalau menggunakan bola asli mungkin di sekolah itu sudah cukup belum peralatannya yang saya tangkap tadi. Iya. Makanya diusahakan nanti masih menggunakan bola plastik ataupun bola yang lain. Di situ ada bola plastik, ada bola karet juga. Apabila memang tidak mencukupi, mungkin ya otomatis harus menggunakan bola plastik ataupun bola karet. Nah, tadi kendala Bu Siti ada yang mungkin saya tangkap tadi antara dipantulkan ke tembok dengan bantuan kawan, itu tadi saya tangkap bahwa enak bantuan kawan. Betul ya Bu ya? Iya Pak. Memang di lapangan memang seperti itu. Jadi kalau memang berhadapan dengan ya benda istilahnya benda mati dan kita sendiri yang gerak ya memang repot. Dipantulkan oleh benda asli dengan kawan memang ya juga berbeda. Dalam arti seperti ini, kalaupun memang masih bisa menggunakan kawan ataupun teman anak itu ya lebih baik memang langsung ya. Tadi disarankan, benar kata Pak Akor bahwa disarankan itu secara bergantian, jadi tidak langsung dia mukul bola, terus kawannya mukul, tidak. Jadi mungkin satu-satu ya dilempar kawan, dikembalikan lagi seperti itu terus. Nah, nanti kalau sudah memang mampu mereka untuk passingnya sudah mampu, baru mungkin bisa dibalas. Balas pun juga tidak langsung ya. Dalam arti begini, pukul kawan, pukul kita lagi, pukul kawannya. Tidak usah seperti itu. Jadi awalnya ya paling 1-2 kali aja. Jadi biar anak juga tidak juga sulit ya. Karena seperti itu kadang-kadang apalagi bola banyak ya. Kalaupun memang menggunakan bola asli, ya itu tadi mungkin akan berkendala di sekolah Ibu Siti sudah mampu apa belum. Makanya tadi dibilang Bapak Akor ya menggunakan bola plastik ya sekarang pun menggunakan bola plastik. Misalkan ataupun bola karet ya. Itu bola itu modifikasinya ada karet, ada plastik. Saya kira tambahan saya seperti itu Bu Siti, kalaupun memang ada yang lain silakan untuk diutarakan Bu Siti. Sebentar saya tambahin Pak Supri. Ya. Jadi benar kata Pak Supri itu Siti, kalau memang di sekolah itu misalnya sudah mencukupi sudah mencukupi fasilitas seperti bola lah ya, bola terutama karena itu yang paling penting kan gitu. Jadi kalau udah terpenuhi bola itu ya nggak apa-apa. Pada prinsipnya kalau namanya modifikasi itu adalah perbedaannya dengan bola asli seperti ini Pak Bu Siti. Kalau kita menggunakan bola voli misalnya 3 bola, itu kalau Ibu Siti hitung dalam per menitnya berapa kali anak-anak itu mendapat kesempatan mengenai bola coba. Dibanding dengan kita menggunakan bola plastik banyak,
Dia berapa kali dalam 1 menit? Berapa kali kesempatan dalam 1 menit dia bisa menyentuh bola? Nah itu hanya itu. Jadi kalau memang sudah banyak, nggak masalah Bu. Iya Pak, iya. Halo Pak Rahmat. Berarti Ya. untuk yang siklus kedua nanti Ini lagi apa? bola karet aja Pak. PPL. Pembelajaran juga Yang ini yang Halo Pak Supri. Ya. Berarti ada. nanti untuk yang siklus kedua, saya ganti aja Pak ya PTK-nya yang di siklus kedua saya ganti dengan bola karet aja ya Pak ya? Ya boleh, bola plastik boleh, bola karet juga boleh. Karena untuk sampean mungkin kendala pada saat siklus kedua itu mungkin sedangkan siklus satu belum selesai ataupun sudah selesai menggunakan bola modifikasi. Nah sekarang kedua, kedua sampean ganti dengan bola aslinya, sedangkan bola aslinya sampean terbatas, betul kan? Iya betul Pak. Nah pada saat sampean bola itu di situ sudah tertulis bola aslinya, sampean tulis bola aslinya, sedangkan sampean tidak ada alat itu, mungkin akan kesulitan. Ya mungkin benar tadi kata Pak Akor bahwa lebih baik ya menggunakan bola modifikasi itu karet boleh ya, bola karet karena imbang-imbangan ya. Karena kalau bola plastik memang agak kurang mantul ya, agak Iya, kurang mantul, pantulannya Pak. agak kurang. Tapi memang ya kita kembali lagi ke fasilitas sekolah ya. Fasilitas sekolah yang ada itu bola plastik ataupun memang bola karet. Nah ini sampean harus tahu bahwa di fasilitas di sekolahan tempat Bu Siti itu apa yang memang ada. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, sedangkan fasilitasnya memang tidak mendukung. Tadi seperti itu Pak Akor juga bilang seperti itu, bahwa untuk pengajaran ya ini kan diusahakan itu apa yang disampaikan jadi di PPG ini pada saat nanti sampai terjun di lapangan. Nah seperti itu kalau bisa itu ya kondisinya itu seperti itu. Jadi sampean jangan mengukur kemampuan sekolah lain, umpamanya yang sudah mampu bola aslinya mungkin bisa 20 ataupun 10. Mungkin kalau yang seperti itu menggunakan bola aslinya saya kira tidak masalah. Akan tetapi pada saat sampean itu di sekolahannya memang belum memadai, saya kira untuk lebih baiknya memang menggunakan modifikasi aja. Untuk saran saya seperti itu, Ibu Siti. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Ya Bu Siti. Pak Tar udah balik belum? Bu Sulis silakan Bu Sulis. Bu Sulis. Bu Sulis atau Pak Triyono silakan Pak Triadi silakan Pak Triadi. Oke. Nah, iya. Lagi ini meeting ini untuk persiapan besok Pak. Untuk persiapan siklus 2 besok Pak Rahmat. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Bu Sulis. Ya Bu Sulis. Ya Pak. Kasihkan bapaknya dulu anaknya Bu Sulis. Bu Sulis. Ya Pak. Anaknya kasih bapaknya dulu. Sambil gendong dia nih Pak Supri. Oh iya. Kenapa? Ini saya menggunakan siklus 1 itu menggunakan bola plastik asli Pak. Jadi untuk siklus keduanya
Susah kalau sambil gendong susah nih. Ya Pak, untuk siklus yang kedua besok Pak masih bisa menggunakan bola asli atau menggunakan bola plastik Pak? Sampaikan dulu apa materinya dulu, Sulis. Materinya apa, di kelas berapa gitu, biar Pak Supri tahu dia karakteristik siswa itu seperti apa gitu, Sulis. Pak, iya Pak. Materinya permainan bola kecil pasti Pak. Di kelas 3 Pak, kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Jadi materinya permainan bola kecil, yaitu bola kaki untuk kelas 3 SD. Mohon maaf sebelumnya Bu Sulis, selama ini Bu Sulis untuk kasti menggunakan bola apa? Bola kasti Pak, bola tenis Pak. Aslinya ya? Iya Pak. Ibu Sulis, ini mohon maaf bahwa kalau untuk tadi saya lihat kelasnya kelas 3. Betul ya Bu ya? Iya Pak. Iya Pak. Betul, kelas 3. Kita bayangkan bahwa kita ini kelas 3. Sebesar apa kelas 3? Seberapa? Nah, jadi lebih baiknya sebenarnya, karena kelas 3 ini masih tergolong kelas rendah. Ya, kelas rendah. Mereka jangankan di apa ya istilahnya itu, kalau permainannya itu apa ya, dilempar ataupun dicap ya ke badan ya, ke badan. Untuk bola plastik yang biasa aja mungkin dia sudah merasakan sakit. Ini untuk kesana ya. Apalagi menggunakan bola yang biasanya saya yakin menggunakan bola tenis ya, Bu ya, yang warna kuning ya. Iya Pak. Kuning kehijauan Pak. Kuning kehijauan itu. Nah itu keras Bu, ya itu keras. Jadi saran saya bahwa untuk kelas rendah lebih baik menggunakan bola modifikasi. Karena bola modifikasi itu ada dari plastik, itu ada yang sebesar itu ada Bu. Ya, sebesar itu ada. Dan mungkin di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan juga bahwa anak ini juga masih keberatan kalau menggunakan pemukul aslinya. Kalau ini sudah masuk ke permainan ya. Mungkin bisa diganti dengan mungkin paralon ataupun yang sejenisnya ya, supaya anak itu enteng. Karena kalau menggunakan kayu yang sebenarnya itu berat Bu, itu apa ya, takutnya untuk apa ya, otot anak itu masih bisa mengganggu perkembangan anak itu. Itu menurut saya, karena selama ini untuk kelas rendah itu memang kebanyakan untuk olahraga itu memang kami membuatkan suatu alat yang modifikasi, bukan alat aslinya. Kenapa? Untuk anak-anak, permainan anak yang usianya ya kelas rendah, dia belum mampu. Satu, otot, tenaga dan sebagainya itu belum mampu kalau menggunakan alat yang aslinya. Jadi saya sarankan kalau memang permainan bola kecil itu kasti, ya lebih baiknya menggunakan bola yang modifikasi dari plastik. Dan tidak, pemukulnya pun pemukul yang bisa mungkin dari tidak sejenis itu, juga bisa alat lain, tapi sampean akan ngukur entengnya pemukul itu, sampean ukur sendiri. Oh gini kira-kira anak ini kalau terlalu panjang agak berat, mungkin dipendekkan dikit. Nah, supaya apa? Anak itu bermain senang ya, tapi mereka tidak merasa keberatan. Nah, itu kalau untuk saran saya, lebih baik memang
menggunakan bola plastik ataupun pemukulnya dari paralon atau yang lain sejenisnya, tapi memang tidak memberatkan si anak. Saya kira itu Bu Sulis. Oh iya Pak. Halo Bu Sulis. Iya Pak. Udah bagus, cari sinyal yang bagus dulu. Jangan manjat pohon ya. Jadi begini Bu Sulis. Kita menentukan siklus itu tergantung dengan identifikasi masalahnya Bu Sulis. Halo? Iya Pak. Identifikasi masalahnya apa kemarin punya Ibu Sulis itu? Pada PTK Bu? PTK-nya. Ya. Fotos-fotos. Halo, iya Bu Sulis. Apa? Coba bacakan identifikasi masalahnya apa? Kemarin identifikasi masalahnya siswa kesulitan dalam menangkap bola Pak. Dalam apa? Dalam menangkap bola. Menangkap. Oke. Jadi gini maksud saya Bu Sulis. Untuk PTK nggak selalu dia yang kita berikan tindakannya itu bolanya atau sarananya, nggak selalu Bu Sulis, hilang dia. Iya Pak. Jadi nggak selalu ya. Jadi kalau misalnya memukulnya atau melambungnya atau melemparnya kurang bagus, itu bisa juga kita berikan tindakan berupa formasi latihan Bu. Formasi latihan. Contohnya misalnya kalau pada kasti itu kan rangkaian geraknya itu memukul, kemudian melempar, menangkap, kan itu rangkaian gerakannya Bu ya. Iya Pak. Jadi bisa kita buat misalnya menggunakan bola, kalau banyak bola tenis nggak apa-apa, lempar, nanti bertiga, cara apa, satu memukul, satu menangkap, satu melambung gitu, seperti itu dia bisa diberikan tindakan seperti itu. Jadi satu melambung, satu memukul, nanti satu menangkap secara bergantian Bu Sulis. Iya Pak, iya Pak. Dia dengan berputar gitu bisa juga. Jadi boleh juga tuh tindakannya seperti itu Bu. Pertama siklus pertama itu formasi apa namanya? Formasi segitiga. Nanti kalau tindakan kedua formasi berhadapan, tapi di sana 3, di sini 1. Melempar sambil berlari gitu, berlari memasuki barisan. Mungkin Ibu bisa bayangkan ya seperti itu ya. Iya Pak. Halo? Iya Pak. Nah, jadi nggak harus selalu bolanya yang dimodifikasi, tapi model permainannya yang kita robah. Saya malahan pernah saya mengajar kasti itu, saya menggunakan bola plastik yang besar Bu, bola nomor berapa? Nomor 3 itu ya, plastik sebesar nomor 3. Jadi yang mukul itu bukan pakai pemukul yang dibilang Pak Supri tadi. Saya memukul itu adalah kaki gitu, kakinya yang, jadi bola yang di lambung itu ditendang gitu ya. Bola yang di lambung itu ditendang, kemudian ya main seperti kasti seperti itu, tapi bolanya bola besar gitu. Ya Bu Sulis? Iya Pak, ya. Ya, karena jadi itu ya, silakan aja nanti. Tapi bisa nangkap nangkap nggak ya Bu Sulis ya? Apa yang disampaikan dengan Pak Supri dengan saya tadi bisa menangkap ya? Iya Pak, iya Pak. Oke. Siapa lagi? Pak Triadi, ada pertanyaan? Ada yang perlu dibantu Pak Tri? Ini juga kemarin keluar masuk terus nih Pak Triadi ini. Enggak Pak. Oh enggak ya? Udah lancar semua. Gimana tadi? Apa besok apa rencana siklus 2-nya? Siklus 2 untuk apa namanya? Ayunan lengan Pak, sama dengan Pak Irfan Pak. Oh, jadi menggunakan video lah ya? Ya, menggunakan video ini. Cuman tadi kan saya sudah nyoba untuk apa namanya mengulang yang kemarin.
sudah kelihatan perubahan Pak. Mereka lebih sudah mulai kelihatan rileks. Cuman ya ada beberapa anak emang masih kesusahan Pak. Dan sudah mulai berminat gitu Pak Tri ya? Nggak ini lagi, nggak istilahnya merasa lucu, ketawa gitu nggak lagi ya? Ya sedikit Pak. Tetap itu masih ada ketika terutama ketika temennya melakukan kesalahan, teman-temannya pada ngejekin gitu Pak. Itu bagaimana menanggulanginya Pak Supri? Silakan coba Pak Supri. Kalau hal-hal seperti itu. Saya kira ini Pak Akor, Pak Triadi, saya kira untuk hal yang baru itu biasa ya. Iya Pak. Jadi mungkin bisa tindakannya mungkin bisa menenangkan aja bahwa memang seperti itu dengan hal-hal yang baru. Saya kira memang butuh waktu untuk menerima ya. Jadi saya kira untuk awal-awal mungkin diketawakan kalau gerakannya yang salah. Saya kira wajar-wajar aja karena memang anak itu baru mengenal olahraga tersebut. Saya kira mungkin karena pertemuan kurang selama ini belum pernah ya. Iya Pak. Jadi mungkin agak lucu gitu kan. Karena kita lihat kalau memang gerakan itu memang kita lucu gitu kan. Kelihatannya memang lucu gitu. Tapi kan setelah kita sampaikan lama-lama sudah menjadi kebiasaan, saya kira tidak lagi ada yang mengetawakan lagi. Saya kira itu Pak Akor. Ya, basicnya sebenarnya sih mengetawakannya bukan ngejek gitu Pak. Tapi mereka emang ketawa. Betul. Lucu gitu Pak. Jadi mungkin bisa begini Pak Tri. Iya Pak. Kalau Bapak bisa menunjukkan video seorang pejalan cepat itu, begitu dia melakukan jalan cepat, dia juara dan mendapat penghargaan yang hebat. Wah, itu baru mungkin itu baru murid-murid itu tercengang dia. Oh, ternyata ini olahraga penting begitu kita. Kira-kira begitu Pak Supri. Iya Pak. Iya. Dan selain kita, selain murid siswa kita itu ternyata banyak orang melakukan jalan cepat gitu, bukan kita aja gitu. Seperti itu, mengenalkanlah lebih, mensosialisasikan jalan cepat itu gitu Pak Tri. Pak Tony Medianto. Siapa? Halo Tony. Besok udah apa? Siapa? Siklus 2-nya apa? Siklus 2 besok. Dulu untuk siklus 1 ini sudah diupload belum? Untuk siklus 1 sudah saya upload di YouTube, Pak. Mungkin yang jadi bahan review atau evaluasi untuk saya tadi dari Pak Akor kurang begitu sistematis, Pak. Karena memang terus terang untuk pembelajaran daring ini saya agak kesulitan untuk langsung berhubungan sama anak, Pak. Jadi kita hanya via dunia maya. Jadi kalau untuk siklus 2 besok kemungkinan saya akan tentang koordinasi lengan dan kaki pada saat berlari, Pak. Oh gitu. Kalau siklus 1 tadi lengan dan kaki. Lengan Pak. Pada saat berlari. Iya. Jadi memang agak kesulitan Pak Tony ya. Bagaimana bisa lebih cepat anak-anak itu mengirim videonya. Jadi kita bisa lebih tahu cepat perkembangannya ya. Kalau ini kan nggak bisa kita lihat perkembangannya karena daring kan, kita menunggu hasil yang disampaikan oleh anak-anaknya. Betul Pak. Oke. Jadi besok itu seperti apa yang Bapak mau sampaikan? Jadi rencana saya besok, kalau untuk siklus pertama kan modelnya saya sendiri Pak. Kalau untuk siklus 2 besok sepertinya kalau untuk pembuatan video menggunakan model saya pribadi kayaknya waktu yang tidak memungkinkan. Nanti malam kemungkinan mau download Pak. Download dari mulai teknik koordinasi yang baik, gerakan kaki dan lengannya seperti apa. Oke. Ya. Jadi maksud saya lebih banyak bertanya. Kira-kira untuk jalan ini silakan aja mau tanya Pak Supri sebagai pelaku, nggak apa-apa juga Pak Tony. Bagaimana kira-kira Bapak buat itu? Mungkin
berbagi pengalaman lah dengan Pak Supri gitu. Silakan aja Pak Tony. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi mungkin itu Pak Supri. Jadi rencana saya besok, nanti malam saya mau cari bahan atau dari sumber-sumber YouTube untuk menayangkan video untuk pembelajaran di siklus kedua ini tentang teknik-tekniknya, terutama di teknik pada saat lari. Karena ada beberapa siswa yang sudah mengirimkan link YouTube mereka gerakan pada saat berlari yang masih perlu kita evaluasi. Ya Pak Tony, Siapa? saya sudah nangkap bahwa untuk gerakan kaki dan gerakan kombinasi antara gerak kaki dan gerak tangan, saya kira memang kadang-kadang agak sulit ya. Kadang kita sendiri aja agak sulit untuk melakukannya. Satu kali kita gerak kaki, bagaimana gerakan kaki, dan keduanya bagaimana gerakan ayunan lengan. Nah, seperti itu. Kalaupun memang Pak Tony nanti akan mengupload ataupun memang mau ini ke YouTube, jadi saya sarankan memang ada beberapa gerakan yang menggunakan gerakan yang slow motion ya, slow motion. Jadi mungkin gerak lambatnya. Nah, gerak lambatnya itu mungkin bisa diulang-ulang ya dengan penjelasan Pak Tony. Kalaupun memang untuk langsung sampai mungkin waktunya tidak ada, tadi mau menggunakan tekniknya mau menggunakan YouTube ataupun dari apa istilahnya pakai itu yang ngambil dari YouTube. Saya sarankan memang satu bentuk orang. Pak Tony ini kelas berapa kira-kira? Kelas 10 Pak. Kelas 10 ya. Nah, jadi ya, kalau Pak. kelas 10 ya mungkin bisa ngambil yang apa ya, bentuk orang aslinya bisa. Tapi saran saya itu tadi, bahwa untuk gerakan tangan awalnya seperti ini, gerakan kakinya seperti ini. Nah, setelah kombinasi jadinya seperti ini. Itu detailnya seperti ini, dari gerakan awal sampai gerakan akhirnya seperti ini. Itu Oke Pak. seperti itu aja. Ya. Oke Pak. Ya, Pak. Akor. Ya, terima kasih Pak Supri. Gimana Ton? Siapa? Kita usahakan nanti malam Pak. Saya berusaha Pak. Ya. Siapa Cari lagi yang bahan belum dulu, Pak? Pak Budiantoro? Saya jarang dengar suara Pak Budi ini. Coba Ya, Pak, buka kameranya Pak Budi. Kamera. Buka kameranya dulu Pak Budi. Saya jarang lihat Bapak. Udah terlihat belum, Pak? Belum. Halo Pak Budiantoro. Iya, Pak. Digelepan ya. Nah, Nggak pakai baju tadi itu, kelihatan. Sis. Oh. Baju, Pak. Nggak pakai baju, buru-buru pakai baju. Biasanya di toko dia Pak. Iya. Begitu dipanggil lari dia mengambil baju. Buka videonya. Oke, Pak. Ini jadi Nah, kemarin Pak Budi, kemarin buka kameranya dulu Pak Budi. kameranya udah, Pak. Sudah Pak, sudah tampil sini. Ya, Pak, sudah terlihat. Nggak kelihatan mukanya seperti apa kamu. Ini, Pak. Oke, silakan Pak Budi. Maksudnya begini Pak Budi. Tadi kan sudah diupload belum ke YouTube Ini- itu siklus 1? Ini kan tadi masih ngonvers, Pak. Soalnya ukurannya terlalu besar, sekitar 600 MB-an, Pak. Jadi nanti takutnya Jangan. makanya dikonvers, diperkecil lagi gitu, Pak. Ini masih proses. Tapi jangan motong-motongnya kayak si itu tadi, kayak si siapa tadi, si Tony tadi, motong-motongnya itu nggak tepat di ininya, sehingga dari kalimat dia bicara loncat-loncat dia.
Coba dilihatin, nanti dilihatin. Jadi jangan sampai loncat-loncat. Ini masalahnya masalah pasir. Tahu-tahu udah sampai ke ini mandi di sungai kan nggak bagus itu. Terkendala waktu tadi saya, Pak. Ya, Pak. Jadi kemarin itu kan saya sudah di siklus 1, yang saya lakukan itu adalah yang pertama itu menampilkan video. Jadi saya luring, Pak, bukan dari Pak. Di pelajaran kebugaran jasmani itu tentang berkaitan dengan, iya Pak, berkaitan dengan motivasi kebugaran jasmani, Pak, dengan materi kekuatan otot tungkai. Nah, di situ kemarin saya sudah menayangkan video untuk siswa mengamati gambar-gambar dan video di situ, Pak. Kemudian setelah itu kan melakukan pemanasan dan melakukan kegiatan inti yaitu bermain lompat tali individu dan berkelompok, Pak. Jadi ada 2. Terus kemudian untuk siklus yang kedua nanti, nah ini yang jadi agak jadi bingung, Pak. Jadi nanti siklus 2 itu saya menggunakan balon yang digantung, Pak. Jadi nanti siswa itu berusaha meraih balon yang digantung itu. Nah, sebelum meraih itu kan nanti ada sedikit permainan yaitu dengan cara menggendong teman, Pak. Jadi saling bergantian, setelah sampai di garis. Jadi gimana? Kemudian langsung meraih balon yang sudah disediakan gitu, Pak. Itu untuk siklus 2 tuh maksudnya gambaran saya seperti itu gimana gitu loh, Pak. Oke. Silakan Pak Supri, ditanggapi dulu, Pak. Baik, Pak Budi. Tadi yang siklus pertama Budiantoro ya? Ya, Pak. Iya. Budiantoro. Yang pertama itu lompat tali. Ya, dengan untuk ini kebugaran jasmani ya. Ya. Terus yang kedua menggunakan balon sambil menggendong kawan. Itu balonnya diambil atau hanya disenggol, Pak? Itu diraih, Pak. Dia berusaha meraihnya. Jadi ada tingkatannya, Pak. Ada tingkatannya. Yang penting nyenggol gitu ya. Iya. Yang penting nyampe gitu ya. Iya, Pak. Sambil melompat tidak, Pak? Sambil melompat, Pak. Sambil melompat kan, dengan menggendong. Enggak, maksudnya sebelum meraih itu kan menggendong kawan dulu. Setelah selesai garis itu ya temennya diturunin, Pak. Terus kemudian meraih balon begitu. Ya. Jadi menggendong ini permainan ya. Ini menggunakan permainan dengan menggendong kawannya. Setelah sampai tempat ke balon itu langsung melompat. Saya kira memang untuk permainan kelas berapa ini, Pak? Kelas 7, Pak. Kelas 7 ya? Ya. Ya, kelas 7. Oke, Mas. Udah ini ya, kelas 1 SMP ya. SMP, ya. Baik, Pak Budiantoro. Saya kira yang tadi untuk uploadan itu mungkin belum diupload ya. Saya dengar belum diupload untuk yang lompat tali ya? Ya, belum. Ya. Tadi dah disarankan sama Pak Akor bahwa memang cara memotongnya memang jangan sampai salah potong, dalam arti kontaknya, kadang-kadang kontak yang di depan sama kontak yang dipotong itu tadi masih ada sambungan ya. Tadi udah main di pasir, tahu-tahu di sana jebur di kali gitu kan. Nah ini jangan sampai seperti itu. Dalam arti seperti main tali, belum melompat tapi udah mendarat gitu kan. Nah ini potongan-potongan ini memang harus karena anak sekarang kritis, Pak. Pada saat kita menyampaikan yang seperti itu, kadang-kadang anak loh tahu-tahu seperti ini gitu kan. Nah ini yang perlu dibenahi untuk pemotongan-pemotongan atau di convert yang tidak terlalu panjang durasinya, Pak. Jadi kalaupun memang mau potong, motongnya yang memang kira-kira memang tidak perlu, itu bisa dipotong. Atau
istilahnya di-convert ataupun dikompres lagi, dikecilkan MB-nya lagi, itu juga bisa. Waktu durasinya jangan terlalu lama, itu juga bisa. Jadi pemotongannya itu antara yang perlu tetapi masih nyambung, yang tidak perlu dipotong. Itu bisa mengurangi ya, atau memang waktunya jangan terlalu panjang untuk videonya. Itu untuk yang lompat tali. Yang kedua, balon tadi, ya mungkin di situ namanya juga permainan Pak ya. Di sini bermain ini, judulnya bermain ya. Di sini tidak ada unsur apa untuk perlombaan dan sebagainya. Ya mungkin untuk meraih balon ya, sebelum menggendong kawan sebelum melakukan meraih balon, dan sebelumnya kawan itu diturunkan terlebih dahulu. Nah di sini istilahnya jelas, perintahnya harus jelas. Nanti kadang-kadang kalaupun memang pada saat nanti perintahnya tidak jelas, anak lari sama gendong, udah itu langsung lompat Pak. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi tadi saya telah kok gendong sambil melompat meraih balon. Sedangkan meraih balon sendiri aja masih sulit. Apalagi dengan melompat ya, dengan menggendong. Itu untuk balon tadi, saya kira untuk permainan ini memang sering terjadi. Ini kreativitas seorang guru juga bagus juga, mungkin bisa ditambah-tambahkan nanti. Itu mungkin kalau satu pertemuan Pak Budiantoro mungkin akan akan cepat habisnya waktunya ya. Jadi mungkin sampean sisa waktu tetapi materinya habis. Mungkin nanti bisa kalau dalam prakteknya mungkin bisa ditambahkan apa lagi selain dari meraih balon ini, karena itu cepat ya, durasinya cepat. Hanya lari sebentar meraih selesai. Lari sebentar meraih selesai. Saya kira untuk waktu mungkin agak tersisa nanti kalaupun memang ini. Ya, itu praktek di lapangan saya kira bisa ditambahkan nanti. Tapi yang jelas untuk permainan ini memang bisa dilakukan untuk anak-anak SMP, itu sudah bisa dilakukan juga untuk permainan ini untuk menambah variasi kebugaran jasmani anak. Saya kira itu Pak Akor. Terima kasih Pak Supri masukannya Pak. Ya. Ya, tapi jangan lupa ya di-upload ya. Oh iya Pak, yang siap Pak. Pertama. Iya Pak. Ya. Oke, saya pikir sudah waktunya nih Pak Supri. Ya. 1 ya. Jadi besok mahasiswa saya harapkan melaksanakan siklus 2 sekaligus direkam ya, direkam. Nanti kita ketemu jam 1 besok Pak Supri ya. Jam 1 Pak ya. Oke ya. Siap, Saya Pak, pikir siap, Pak. itu ada lagi yang mau ditambahkan Pak Supri? Saya kira untuk sementara cukup Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup sekian. Sampai ketemu kita besok jam 1 ya. Terima kasih, selamat sore Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu. Baik. Manja, ya. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Pak Akor, Pak Supri. Pak Supri terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat. Mohon izin. Pak Siswo. Yo, siap. Untuk tadi yang di-upload ternyata video ya? Video Pak. Oke ya. Pak Sis. Siswa Ya, yang Pak, di-upload siap. di mana?
Oh, ya Gimana, diladenin dulu itu. Sini we. Gimana Bu? Pan di dewe pan buka Di-uploadnya DKB di pan. mana yang video? Melega di nulisnya. Gimana? Pulpen. Yang video di-upload di mana? Oh, di LMS. Juga Yang di mana, yang YouTube. mana? Itu yang Yang kita itu. edit tadi, yang durasinya 5 sampai 10 menit. Oh iya. Iya, itu di-upload yang di 4 apa di 5 apa di Oh, mana? yang di 3C, 3C. 3C ya? Iya, Tak. yang upload Copot bahan. materinya. Karena kita bisa Ini upload di tukang di mana materai teh? Belakangnya. Oke, baiklah di 3C. Aku kemarin uploadnya perangkat. Oh ya? Sama Bu, sama. Saya baru upload tadi. 3C. Berarti nanti diganti lagi. Nah, Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Siso. Ya, terima kasih. Pak Sis. Mohon izin, Ya Pak, gimana Pak? Kalau ini tadi kan udah tahu bahwa jadwal kita insya Allah besok ketemu kita jam 1 ya. Iya Pak. Untuk hari ini saya nunggu sampai ngangak Pak. Kita juga iya Pak. Karena janjinya jam 1 memang. Pak Akor Ya. ngasih kabar jam 1. Jam 1 nggak ada ini. Ya udah, kita lewat aja. Tahu-tahu langsung itu ngasih link, ayo Ya. langsung semuanya masuk. Ya udah, kita kalang kabut juga. ya saya sampai di bypass ini kayaknya, waduh ini kok kedengeran ini ya, geter-geter ini ya, Iya. handphone ini. Ya sudahlah kata saya. Sampai rumah langsung saya buka. Ya untung ya sudah ini sih kedengeran Ya. juga sih. Siap. So, ya mudah-mudahan lah kalau memang besok bisa ini kita ketemu jam 1. Baik Pak, siap. Tapi Pak Ses sudah tampil belum? Belum ya? Gimana? Pak Upload. Ses sudah upload. Sudah Pak. Di YouTube, di grup ada linknya. Sudah ya? Iya. Oh di grup ya? Ya, di grup ada link. Iya. Bisa ditonton dari situ. Pak. Tadi saya sempat saya lihat yang mana tadi ya? Memang kurang apa ya? Tadi ada apa Pak? Kurang jelas tapi memang hanya sepintas sih tadi. Iya. Untuk Pak siapa ya? Pak Riyadi apa siapa ya yang sudah ngupload tadi ya? Tadi ada Itu Pak untuk Tony sudah. apa ya? Ya Kalau saya baru ngirim link, Pak. belum ya? Bu Siti baru. Mbak Siti rumahnya di mana Mbak Ngirim. Siti? Di Tulang Bawang, Pak, di Gedung Haji Lamanya. Oh, Tulang Bawang itu Menggala ke sana ya? Iya, di Menggala. Tapi saya di Gedung Haji Rumah Lamanya, susah Pak. ya? Gedung hajinya ya? Sinyalnya susah nggak? Lumayan, Pak. Iya. Kalau Ibu Sulis ini enggak? Di mana Bu Sulis? Bu Sulis sudah keluar Pak. Udah ya? Bu Tahu Sulis nggak, kayaknya di Pesawaran ya, Pak Siswa. Di Pesawaran ya? Iya. Kayaknya memang sinyalnya atau gimana? Agak kayaknya kesulitan beliau. Apa masalah sinyal atau masalah masalah pribadi ya? Iya. Ibu Bapak di sini yang penting sehat ya, semua sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Siapa? Ya, yang jelas sehat. Penting Saya sehat. cuma berpesan yang penting jaga kesehatan. Apapun yang memang kita lakukan, kita harus lakukan. Apa yang memang menjadi petunjuk di situ ya kita lakukan semua. Kalau soal salah itu gampang. Berarti sudah melakukan. Nah, kalau belum melakukan gimana tahu salah apa benarnya? Ya. Jangan takut untuk salah. Ya. Kalau benar berarti nggak usah PPG sampean. Ya, jadi dosen aja, ya. Ya, jadi Siapa? berpikir praktis saja, berpikirnya praktis, ya. Kalau sampai ini hebat, nggak usah PPG, sampai jadi dosen aja sudah, gitu, kan? Praktis saja, ya. Jadi biar kita ini ya berpikirnya tidak terlalu apa ya? Jangan terlalu menjadi beban.
Ya, walaupun toh ini memang beban pelajaran ya, tapi jangan dijadikan jadi beban. Beda ya. Kalau kita lakukan dengan senang hati, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya ini berbagi. Karena saya bilang seperti itu karena saya mungkin sudah tua, sudah duluan tua, bukan pinter, bukan. Karena saya duluan tua, ya saya duluan tua. Saya kira kalau orang sekarang, anak-anak sekarang itu hebat-hebat kok mikirnya kok. Iya, saya akui anak sekarang pinter-pinter. Guru-guru sekarang ini pinter-pinter. Memang menjadi suatu tanggung jawab sampean semua. Lakukan dengan sungguh-sungguh ya apa yang disarankan oleh baik di admin ya, baik dari dosen, kami guru pembimbing, ya sudah kita ini aja lakukan dengan enjoy, jangan kita apa ya, jangan menjadikan beban pikiran. Kalau jadi beban pikiran, waduh, takutnya meriang ya, takutnya meriang nanti. Belum selesai sudah meriang duluan, ini yang repot. Saya ini Pak belum punya bahan buat besok Pak. Kenapa? Buat siklus 2 lembur. Yaitu bahan itu banyak. Siap Pak. Sampean cicil ya, sampean cicil. Jadi jangan sampai menumpuk suatu pekerjaan. Itu aja. Siap, laksanakan dikit, selesai kok, pasti selesaikan. Ada Pak Stis, ada Bu Siti, ada semuanya. Nah ini jadi jangan sampai begini ya kawan-kawan yang di PPG, jangan merasa ini apa ya istilahnya, oh saya paling hebat di sini. Betul, Pak. Saya ini minder, jangan sama ya, sampean ini satu ya, satu angkatan ini satu. Untuk menuju suatu keberhasilan, jangan individual atau masing-masing. Jangan sendiri, main sendiri. Udah ini tidak butuh kawan, jangan. Kalaupun ada kesulitan, sekecil apapun, ngobrol. Pak Atis saya kira sanggup, Pak Atis itu. Pak Atis mau bantu. Kawan-kawan yang lain, ya diskusi aja. Diskusi dalam arti yang sering-sering ngobrol lah selama ini ya, selama PPG ini sampai ngobrol lah. Ini ajang kita silaturahmi, cari saudara, iya. Syukur-syukur cari rezeki kan. Kalau sudah silaturahmi, insya Allah ada rezekinya. Itu aja. Amin Pak. Ya. Amin Pak. Kan? Nah, jadi Bu Sulis ini. Bu Sulis. Halo Bu Sulis. Bu Sulis, yang malu-malu sekarang nggak ada Pak Akor. Pak Akor sudah nggak ada Bu. Ya. Bu Sulis. Bu. Ya, itu kembali lagi saya sarankan untuk kawan-kawan yang di sini jangan merasa rendah diri. Jangan merasa bangga diri, tinggi hati, ya jangan. Ini satu angkatan ini saling menutupi kekurangannya, saling ngambil ya. Saya ngambil kelebihannya. Jadi saling getuk tularnya itu tinggi kalau orang Jawa itu. Ya, getuk tular itu ya. Kalaupun ada informasi yang bagus untuk kelompok ini, ya sampaikan. Tuh, sampaikan, jangan saya pasti lulus, kamu pasti enggak, jangan. Nah ini saya mengharapkan soal lulus dan enggak, kalau kita sudah maksimal mudah-mudahan lulus semua. Amin. Jangan khawatir, kalau kita ikuti dari awal sampai akhir, kita tidak ada apa istilahnya keterpaksaan, jangan menjadikan suatu beban ya. Mudah-mudahan enjoy aja. Kalau memang nggak bisa, tanya ya,
Makanya kalau saya nggak bisa, nanti ada Pak Akor ya, kita sharing aja, ya, kita sharing aja. Ya mungkin sampean mungkin ada pengalaman baru sampean, mungkin bisa ya saling mengisi. Nanti kalau kita temukan ini nggak ketemu, nanti kita ketemukan dengan dosen. Memang native speakernya. Beliau memang untuk teori-teori memang mapan untuk Bapak dosen, Ibu dosen biasanya untuk materi-materi mereka itu lebih ini. Kan tetapi sebenarnya di lapangan sampean justru sampean sendiri yang memang benar-benar menghadapi masalah di lapangan. Nah, yang tahu masalah di lapangan itu sampean sendiri. Seperti kemarin. Ini lain ya, Pak siapa yang di luar biasa ya? SLB itu Pak siapa itu? Yudan, Pak Yudan. Pak Yudan. Pak Yudan ya. Enggak kelompok kita ya sekarang ya? Bukan, Pak. Kelompok 1 atau kelompok 2? Itu. Ya mungkin kalau saya lemparkan tugas Pak Yudan itu ke Pak Sis mungkin juga mengalami kendala juga. Iya Pak ya. Pasti Pak. Lah sing tahu kan ya Pak Yudan gitu kan. Siap. Yang tahu persis. Kita sok-sok pinter, coba kon ngajar dewe. Bocah kon lari malah lompat, suruh lompat malah mungkin tiarap dia kan. Nah ini sampean tahu yang SMA, yang SMP. Nah, kondisi-kondisi itu sampai yang tahu fasilitasnya sampai juga yang tahu mengangkat permasalahan, diusahakan itu permasalahan yang berada di memang tempat kita. Jadi bisa ini saran saya dari awal sebenarnya, kalau memang permasalahan itu dari kita, kendala wali murid, apa kendala lapangan, apa kendala sekolahan, fasilitas mengajar, media pembelajarannya, nah itu masalah ya, itulah yang memang sebenarnya yang harus diangkat oleh sampean semua. Nah di sini di PPG ini dipecahkan bareng-bareng sehingga pada saatnya nanti sampean kembali ke sekolah 100%. Nah, sampean tahu kendala-kendala sampean di lapangan, sudah ada cara pemecahannya. Mungkin seperti itu. Nah, ini Bu Sulis ini malu sih mereka. Apa sih? Saya izin, Pak. Izin yo. Bu Sulis. Di sini yang ibu-ibu 2 ya? Ada 2 ya? 2, Bu. Iya, 2, Pak. Pak. Iya, Bu. Oh, iya ya. Ibu Siti ya. Bu Manja, Pak. Ibu Siti ini masih gadis ya? Udah punya anak, Pak. Oh, saya kira gadis. Pak Antoni sudah ngincer itu. Ya, guyon ya Bu Siti ya, guyon ya. Iya, Pak. Makanya ini refleksi. Kita Biar belajar nggak refleksi. tahu stres, Pak. Nah, itu. Ya kita begini nih. Ya kalau sampean ibaratnya lagi penat atau apa, susah, ya ngobrol gitu. Di sini sekarang kan ada Meet atau Zoom atau bagaimana. Ini satu kelompok ini mungkin bisa kelompok yang lain yang dulu yang angkatan pertama itu kan dulu banyak. Itu bisa ngobrol juga dengan yang lain kan. Itu biar jangan mendep sendiri, susah sendiri, mati dewe kok. Nah itu, jadi jangan ini ya, jangan ditimbun. Ya itu yang kadang-kadang seperti ini ya. Guru olahraga itu sebenarnya harus sehat, ya sehat itu jasmani dan rohani. Nah, apabila kita melempar angan-angan pikiran kita negatif, maka kita suatu ketika akan makan itu yang namanya negatif itu tadi. Ini
ilmu ya. Saya dulu, kalau kamu itu punya prasangka buruk dengan orang lain itu, kalau memang dia buruk, nggak masalah. Tetapi pada saat kita duga orang itu buruk, ternyata dia baik, tidak buruk, dia orang bagus. Nah, yang buruk tadi keburukannya itu kita yang makan. Nah, ini pepatah ini sebenarnya ringan, tapi mudah-mudahan kawan-kawan ini mengerti. Karena sampean masih muda, saya kira langkahnya masih jauh. Kalau saya insya Allah 8 tahun lagi pensiun. Ya sampean inilah penerusnya. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita ambil positifnya. Jangan sampai kita menjadi keluhan, ambil positifnya. Dari sini kita akan tahu, sampean akan mendapatkan suatu pengalaman, satu ilmu yang berharga. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang memang menginginkan PPG sampai detik sekarang ini belum terpanggil. Ya, ini sampean. Ibaratnya sudah menjadi mungkin apa ya, jadi jatah kita ya, jatah sampean semuanya ini. Hari ini kita PPG. Nah ini banyak yang mengincar seperti itu. Kawan saya juga banyak banget yang belum PPG. Ini juga